Mas Hanta, ketika data sekarang sudah mencapai 90% lebih ya, apakah itu sudah dipastikan bahwa Pilpres hanya berlangsung satu putaran? Iya, tapi sebelum sampai ke sana ada 2 poin penting. Saya berangkat yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera, politisi PKS, yang menurut saya politisi yang rasional dan berjiwa besar malam hari ini. Karena saya tahu Pak Mardhani pernah menikmati quick count ketika Anies Baswedan memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Hari ini dia konsisten menyampaikan hal yang sama tentang quick count, yang melakukan dan juga sama. Saya kira itu poin penting buat saya bagi Mardhani Alisera. Yang kedua yang disampaikan oleh Mas Mardhani adalah soal kita harus memberikan apresiasi kepada rakyat Indonesia karena ini ada pemilu paling rumit. Saya setuju. Karena itu apapun nanti kita akan ada catatan kritis, saya setuju. Tapi kita harus menghargai bahwa proses hari ini pemilu dilakukan secara damai, secara proses pada umumnya sudah selesai. Kita bisa menyampaikan tidak hanya kepada KPU, kepada seluruh rakyat Indonesia yang semuanya terlibat dalam proses ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira juga yang ditunggu, sama tadi Kang Ep juga mengatakan saya ada 3 poin, itu satu. Yang kedua, kita juga menunggu sebenarnya bagaimana respons Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, bagaimana respon Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bagaimana responnya nanti sikapnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD dan seterusnya. Dan itu yang saya kira juga penting ditunggu oleh publik. Dan yang ketiga adalah bagi saya juga penting, ini bagian dari pembuktian, pengujian bahwa survei betul diragukan selama ini. Paling tidak ini saya ingin menunjukkan bahwa survei tidak terlalu jauh dari apa yang dilakukan, temuan dari exit poll, kemudian quick count dan lain sebagainya. Tapi perlu didengar ini Mas Erwin dan Mas Daniel, kritik-kritik, ada hal-hal yang terlukai dan proses, saya kira itu harus didengar. Statement Mas Hasto terakhir hari ini itu harus didengar dan harus menjadi catatan kritis. Jadi itu saya kira poin penting poin pertama. Yang kedua dari Pak Mardhani Alisera soal suara Ganjar, itu betul juga hitungan matematika elektoralnya. Kalau bisa bertahan sama, itu memang sulit tembus di 50% plus 1. Jadi itu tidak imbang. Tapi trennya Mas Mardhani, itu per hari ini terakhir survei yang kita lakukan, tren penurunan pada Ganjar itu luar biasa. Terus dari survei dari bulan September, Oktober lain sebagainya. Saya ingin masuk, mengapa struktur suara sampai ke situ, satu poin. Sebelum faktor Jokowi jangan lupa, faktor Prabowo sebenarnya perlu kita lupakan. Setinggi apapun kontribusi Jokowi suaranya, kalau pemilih Prabowo 2019 pergi semuanya, itu nggak mungkin dia menang pada hari ini. Data exit poll kami menunjukkan, suara Prabowo 2019 yang lalu, itu 66%, 67% pemilih Prabowo masih stay mendukung Prabowo. Sebagian besar ke Anies. Tapi ada 66% masih memilih Prabowo. Artinya ada poin di sana. Ada transformasi penilaian orang tentang Prabowo Subianto. Itu satu. Yang kedua ada faktor Jokowi. Betul, Jokowi berhasil memindahkan, mentransformasi, memigrasikan eksodus kekuatan dari Ganjar ke Prabowo yang sangat cepat. Dengan misalnya performa ratingnya angkanya hampir 80% yang konsisten. Keberlanjutan sebagainya. Dari poin 2 ini, saya ingin mengatakan rekonsiliasi, faktor fusi, menggabungkan dua kekuatan inilah faktor dalam versi quick count kemenangan paslon 2 Prabowo dan Gibran. Bergabungnya kekuatan Prabowo dan Jokowi bergeser kemudian menjadi fusi. Dan saya mengistilahkannya faktor Prabowo, Widodo dan Joko Subianto. Dia bergabung. Dan satu lagi, berdasarkan data survei quick count kami juga ada 4. Saya bertanya. Kemudian setelah kita tanyakan apa alasan Anda memilih pasangan 1, 2, 3. Tapi saya dalami nomor 2. Itu yang tertinggi nomor 1 karena figur Prabowo dan Gibran. Karena Prabowo tegas, berani dan seterusnya itu 31%. Yang kedua, 20% mengatakan karena mereka mengusung keberlanjutan. Faktor Jokowi nomor 2. Nah, karena itulah faktor rekonsiliasi silaturahmi ini saya ingin melihat saya objektif. Memang silaturahmi itu Pak Ustadz Mardhani Alisera itu banyak berkahnya memang. Paling tidak mereka mendapatkan ketika mereka melakukan rekonsiliasi. Ini kedua, Mas Hanta, sebentar Mas Hanta. Kita harus jeda, tapi Mas Hanta sepertinya sudah memberikan umpan lambung. Ada kata-kata rekonsiliasi. Saya jadi ingin tanya ke Nasdem dan juga PKS. Apakah sudah memikirkan soal rekonsiliasi? Faktor program program makan gratis itu 10%. Itu aja saya ingin melengkapi 2 faktor yang lainnya. 2 faktor itu ya, baik nanti dijawab. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, kenaikan 10% yang dialami oleh 02 ini sesuatu yang normal atau tidak itu dulu.
untuk tidak mengatakan curang atau tidak. Oke, normal atau tidak? Ya, normal atau tidak. Oke, sampai situ dulu ya Gus. Ya, kita boleh. minta Mas Hanta jawab dulu ya. Ya, silakan. Oke, Mas Hanta coba dijawab dulu deh, udah penasaran banget kayaknya. Ya, pertama nanti saya akan ke sana. Pertama soal tadi ya, faktor Jokowi sejauh apa di dalam perolehan elektoral atau quick count hari ini. Per hari ini kita gunakan dasarnya adalah quick count. Nah, di data kami Poltreking Indonesia saya melihat yang bisa lebih konklusif karena proporsi TPS-nya cukup besar. Kami 3.000 TPS ya. Nah, di 3 provinsi terbesar yang kurang lebih sekitar populasinya 47%. Kita lihat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hasilnya di Jawa Barat itu sekitar 60% di 02. Poin saya apa? Apakah ini faktor Jokowi? Sulit kita untuk jawab bahwa Jawa Barat itu faktor Jokowi. Pak Jokowi aja kalah dulu di Jawa Barat. Artinya Jawa Barat itu faktor Pak Prabowo berhasil mempertahankan basisnya. Kalau dia tidak bisa mempertahankan kemudian dimenangkan oleh Anies Baswedan, mungkin angkanya nggak sampai 50% karena Jawa Barat itu sangat tinggi 17%-nya. Okay. Artinya ada poin Pak Prabowo tetap. Jadi tadi kata Bang Roni tadi ya, ini faktor Pak Jokowi enggak, dua-duanya kalau menurut saya. Yang kedua, ada Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah simbol Jokowi. Ya. Apakah bisa membayangkan Prabowo menang di Jawa Tengah tanpa Pak Jokowi? Sulit kita membayangkan malam hari ini, saya tidak mungkin. Kecil sekali kemungkinannya. Nah, itulah faktor Jokowi. Kenapa faktor Jokowi? Satu, approval ratingnya, tingkat kepuasannya relatif stabil. Yang kedua, karena ada Jokowi Junior, Mas Gibran, wakilnya Pak Prabowo. Nah, itulah menyebabkan faktor Pak Jokowi tadi itu di faktor yang kedua. Okay. Nah, yang ketiga, provinsi besar yang ketiga ada Jawa Timur. Ya. Inilah simbol rekonsiliasi tadi. Fusi, bahasa saya mungkin bukan rekonsiliasi. Fusi, penggabungan dua kekuatan besar. Istilah saya mungkin tidak berlebihan mengatakan ada dua raksasa politik elektoral. 10 tahun terakhir yang sangat kuat. 2014-2019, Jokowi dan Prabowo Subianto. Dan mereka bersatu. Di Jawa Timur itu menunjukkan kekuatan itu. Karena itu faktor yang ingin saya tegak. Ya, poin yang saya katakan ada faktor Prabowo, dua hal tadi. Okay. Dengan transformasi figur Pak Prabowo. Ya. Kemudian ada tadi figur tegas dan sebagainya, Jokowi dari sisi Gibran dan tingkat kepuasan, karena itu faktornya faktor Prabowo, Widodo dan faktor Joko Subianto, itu poin saya. Ditambahlah ada soal makan gratis, gimmick dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan Zilvia tadi dan menarik tadi Gus Jazilul juga, peta kekuatan politik setelah ini. Memang ada fenomena sudah terbaca di survei soal split ticket voting, di mana tidak linearnya pilihan seorang pemilih dengan pilpres dan partainya. Misalnya, saya rilis survei Jawa Timur seminggu yang lalu, menangnya PKB. Tapi partainya PKB. Tadi cek Gus, akurat apa enggak PKB menang Jawa Timur. Kemudian tapi pilpresnya 60% di survei kami yang dipublish itu adalah Prabowo Gibran. Ya. Dan temuannya memang PKB separuh pemilihnya ke Prabowo dan separuhnya ke Anies. Baik. Jadi ada split memang. Dia partainya orang Jawa Timur ya, yang NU itu dia partainya PKB, pilihan ke Prabowo. Tentu kita kalau bisa Jawa Timur banyak variabel. Nah, itu satu fenomenanya. Yang kedua, saya ingin bicara dari sisi relasi ke depan ya. Kita harus lihat ke depan. Memang betul kalau dihitung berdasarkan quick count Pileg Poltreking dan mungkin lembaga lain, saya sudah masuk hampir 80% Pilegnya, itu benar 45% gabungan Gerindra, Partai Demokrat dan PAN itu kalau digabung 15%. Gerindra dan Golkar itu sekitar 30%. Kalau digabung 45%. Nah, dari gambaran ini sudah jelas sekali 02 pasti sudah dipastikan akan merayu, mengajak untuk membuat cukup kekuatan di parlemen. Karena akan sulit ya. Dan saya ingat 5 tahun yang lalu saya pernah memprediksi, masih ada di media, hari ini banyak yang mencemooh. Termasuk saya bilang yang akan gabung di pemerintahan satu Gerindra. Yang kedua Partai Amanat Nasional. Bayangkan pada saat itu di Gerindra. Hari ini saya ingin prediksi lagi nih. Siapa? Nah, saya ingin prediksi lagi. Kemungkinannya dua partai yang paling strategis dan seksi akan diajak. Yang sedang dalam pemerintahan, partainya Pak Jazilul, PKB, dan kedua partainya Pak Roni tadi. Partai Nasdem. Dua PKB ini paling seksi akan diajak. Nanti kita lihat kuat apa enggak menahan godaan ini. Dua partai ini. Kalau PD Perjuangan tergantung Ibu Mega. Nah, yang satu lagi PKS. Kalau berdasarkan Pak Jokowi sulit. Tapi betul PKS beda. Pak Prabowo dan Pak Prabowo pernah bilang PKS itu bukan koalisi, sekutunya. Jadi ada peluang juga Ustadz Mardhani akan gabung. Jadi kalau poinnya. Kalau gitu ya oposisi siapa? Iya, makanya jangan sampai seperti Pak SB ujung-ujungnya hanya PD Perjuangan di luar. Padahal PDIP juga ada kemungkinan. Saya pada posisi untuk kepentingan rakyat dan demokrasi sama mulianya berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Dan sama-sama dapat berkah politik itunya. Silakan. Jadi harus kuat, parlemen harus kuat, dijawab pemerintahan harus kuat. Mas Hanta, mungkin Mas Hanta dari
datanya sudah 100% kah? Dari data yang sudah hampir 100% itu apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, pertama, apapun hasilnya, tadi berdasarkan data quick count, ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kita sudah melalui proses demokrasi dan saya punya keyakinan insya Allah dengan menghormati hasil real count, tapi biasanya tidak terlalu jauh dengan quick count, beda dengan survei Kang Gus Jazilul. Kalau survei itu tadi Mas Adi juga sudah singgung itu opini, ada yang tidak datang ke TPS. Kalau exit poll itu menanya kepada pemilih yang baru keluar di TPS, sementara quick count itu fakta C1 plano yang kemudian dilakukan randomisasi. Ada metodologi yang proporsional kita lakukan dan insya Allah tidak terlalu jauh. Meskipun nanti butuh pembuktian, nanti tunggu KPU. Sama saya juga menunggu pembuktian Kang Jazilul ini, Gus Jazilul di dalam di luar pemerintahan. Nanti karena biasanya keras-keras begini nggak tahunya gabung pemerintahan. Nah itu ditunggu juga pembuktiannya. Tadi kan beda, PKS percaya, PKB Gus Jazilul cenderung tidak percaya. Baik. Nah kalau ini misalnya dilanjutkan tetap berada di luar pemerintahan, saya kira ini akan memperkuat demokrasi kita. Dan dalam sistem presidensial kita itu saya berharap ke depan ada 3 kan. Relasi eksekutif legislatif itu bisa konfrontatif, bisa kolutif, atau bisa efektif. Konfrontatif itu kalau legislatifnya terlalu kuat. Itu berpotensi eksekutifnya terserimpung, manuver partai di parlemen. Nah sekarang posisinya Pak Prabowo didukung oleh 45% dukungan di parlemen. Dan kemungkinan besar membutuhkan tambahan 1 atau 2 partai. Nah saya berharap mungkin dari sisi demokrasi jangan terlalu besar, cukup pas terbatas koalisinya 55 maksimal 60 sehingga ada kekuatan di luar. Karena itulah saya berharap ini sekaligus menantang PKB, kalau ternyata PKB bisa berada di pemerintahan itu sejarah. Tapi kalau tidak Gus, ini dicatat oleh publik juga ini. Nah ini sama-sama kita menunggu pembuktian itu. Dan mudah-mudahan yang terjadi efektif. Efektif itu eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat. Kalau yang kolutif, kalau eksekutifnya terlalu kuat, kolutif ini juga tidak sehat. Nah yang efektif ini di luar pemerintahan ada civil society yang mengawal. Dan itu saya setuju, ini sekarang fasenya menagih janji, sudah bergeser, pendukung tidak ada lagi. Sekarang tagih janjinya Pak Prabowo, baik yang memilih maupun tidak memilih, seperti janjinya Pak Prabowo. Gitu. Terima kasih.